support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Saudara, berjumpa kembali bersama saya di Taufar Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal edisi Rabu 4 Agustus 2021. Berbagai informasi menarik seputar Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Resepsi pernikahan dengan cara musik organ tunggal kerap mengundang kerumunan. Hal ini membuat aparatur desa dan tokoh adat di Desa Gerai Mantuk, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang seringkali melakukan pembubaran dalam rangka penerapan PPKM Mikro tingkat desa. Pihaknya melakukan pembubaran dengan cara yang humanis, dengan memberikan pengertian kepada masyarakat. Sebagai implikasi dari surat edaran Bupati yang membatasi beberapa aktivitas masyarakat selama pandemi, sejumlah tokoh masyarakat dan aparatur desa kerap harus bersinggungan dengan masyarakat, di mana sejumlah acara dan kegiatan yang bersifat kerumunan terpaksa harus dibubarkan untuk menghindari penyebaran virus di kalangan masyarakat setempat. Salah satunya aparat kepolisian serta perangkat Desa Gerai Mantuk, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang, yang sudah beberapa kali membubarkan acara pesta pernikahan yang menggunakan organ tunggal di wilayah mereka. Pembubaran dilakukan dengan cara yang humanis, sambil memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak membuat kegiatan yang bersifat menarik perhatian kaula muda yang berujung pada kerumunan dan berpotensi sebagai penyebaran virus COVID-19. Beberapa minggu yang lalu ada keinginan masyarakat untuk hajat nikah menggunakan organ tunggal. Namun saya terjun ke lapangan menemui pihak keluarga atau pihak yang mau hajatan. Puji Tuhan mereka menerima atas arahan saya untuk mengumpul warga itu memang tidak boleh, terutama menggunakan musik. Maka untuk itu saya sebagai pemerintah desa menyambut baik, pihak masyarakat pun menerima dengan himbauan dari kami sebagai pemerintah desa. Dan memang ada terjadi di kiri kanan itu musik organ tunggal, nah itu kan di luar konteks kita. Nah, tapi yang jelas pihak desa terus memberikan penyuluhan, Pak ya? Ya, kalau untuk pihak desa berjalan untuk memberi himbauan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kerumunan dan mengundang orang ramai. Gitu. Sementara itu, Camat Simpang 2 yang ditemui tim liputan usai menghadiri pertemuan di kantor Bupati Ketapang mengatakan, memang aktivitas kerumunan di wilayah mereka sering terjadi dari kegiatan pesta pernikahan yang menggunakan acara musik. Namun pihak aparatur desa selalu merespon cepat jika diketahui ada acara tertentu dengan memberikan pemahaman kepada warga dan panitia pelaksana. Kerumunan ini ada pernikahan yang memang sering ada kerumunan. Dan beberapa waktu lalu kami sudah mengeluarkan himbauan juga, malah larangan supaya tidak melaksanakan pesta pernikahan dengan mengadakan musik. Oke. Ya. Berarti untuk di kecamatan Bapak sendiri memang gencar melakukan pengawasan terkait acara kerumunan itu, Pak ya? Kita sudah gencar melaksanakan itu untuk melaksanakan PPKM Mikro juga. Ya. Pak, terkait zona merah di Ketapang nih Pak, apakah nanti di Simpang 2 sendiri bakal ada posko penyekatan nih Pak untuk orang yang melintas nih Pak? Nah, kebetulan ya memang Simpang 2 ini kan bukan daerah pintu gerbang yang seperti pintu masuk daerah lain ke kita. Ya, tapi kita tetap antisipasi ada gitu, tetap kita laksanakan dan siapapun yang datang bakal didata Pak ya? Ya. Harapannya dengan upaya tidak membuat acara yang bersifat kerumunan, pandemi COVID-19 di Kabupaten Ketapang khususnya Kecamatan Simpang 2 dapat diatasi dengan baik. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Belasan karyawan korban PHK PT Usaha Giat Dieng mengaku selama mereka bekerja di perusahaan tidak menerima upah sesuai UMK yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Beginilah aksi unjuk rasa ratusan PT Usaha Giat Dieng. Mereka berunjuk rasa karena tidak terima terhadap keputusan perusahaan karena telah mem-PHK ke-16 orang karyawan yang tergabung di dalam Serikat Pejuang Lintas Katulistiwa atau PELIKH. Selain tidak terima terhadap keputusan PHK sepihak yang dilakukan manajemen atau HRD,
Karyawan juga mengaku selama bekerja di perusahaan tidak pernah menerima upah sesuai UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Salah satunya yang dialami Hamzah. Hamzah mengaku selama 10 tahun bekerja di perusahaan hanya dibayar per jam dengan nominal 14.000 atau kurang lebih 15.000 saja. Bahkan Hamzah juga mengaku jika selama bekerja tidak ada sistem kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan. Saya Hamzah. Berapa lama sih jadi di sini? Saya udah 10 tahun. 10 tahun lebih sih. Nah, selama bekerja bagaimana nih Bang? Dengan hak abang bekerja di tempat ini, apakah sudah sesuai atau bagaimana nih Bang? Saya ngerasa sih belum sesuai. Soalnya bukan apa ya, gaji saya tuh dari 2010 nyampe 2021 ini belum ada 100.000 gaji saya. Belum nyampe 100. Ada 100 ya? Iya. Satu per harinya. Per harinya itu. Berarti itu ngasih ini per jam atau gimana? Hitung per jam. Berapa Bang kalau boleh tahu per jam? Per jamnya 14.99 kalau nggak salah, hampir 15 lah. Nah, untuk sistem kerjanya sendiri saat ini, dan perusahaan belum ada sistem kontrak atau bagaimana Bang? Nggak ada. Tidak ada ya? Iya. Artinya pengupahan selama abang bekerja ini tidak sesuai dengan UMR kabupaten ya? Nggak sesuai. Sementara Ketua Pejuang Lintas Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Barat, Roni M. Panjaitan, meminta pihak perusahaan dan karyawan segera melakukan kesepakatan musyawarah dan terbukti melakukan tindakan melawan hukum karena telah mem-PHK sepihak ke-16 orang karyawan yang telah tergabung di dalam Serikat Pejuang Lintas Khatulistiwa atau PELIKH secara resmi dan terdaftar di Disnaker Kabupaten Kuburaya. Roni M. Panjaitan juga meminta perusahaan agar segera membayar gaji karyawan yang tidak dibayarkan dan menyarankan agar perusahaan mempunyai etikat baik kepada karyawan korban PHK. Ya, kesepakatan musyawarah untuk penyelesaian kasus PHK ya 16 orang karyawan di PT Duel. Namun sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan jawaban ya atas PHK sepihak tersebut. Nah, yang kedua, perusahaan terindikasi melakukan praktek union busting karena ke-16 karyawan tersebut adalah anggota Serikat PELIKH yang sudah legal, artinya sudah didaftarkan di Disnaker Kuburaya. Jadi yang ketiga ya, tuntutan karyawan adalah upah minimum kabupaten. Nah, yang keempat, kita minta juga supaya perusahaan ini punya etikat baik lah terhadap 16 karyawan ini, jangan sampai gajinya juga ditahan atau tidak diberikan karena mereka juga memerlukan ya untuk biaya hidup sehari-hari. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk kawan-kawan yang melakukan aksi mogok hari ini. Jadi kita kemarin hanya koordinasi sebentar, mediasi sebentar ya. Tapi kita tidak mendengar alasan yang betul-betul kenapa mereka mem-PHK 16 orang ini. Jadi karena tidak mendapatkan alasan yang jelas tentang PHK, kita menuntut dan menolak PHK ini. Nah, dan terhadap kawan-kawan yang berserikat ini, ketua PUK sendiri, sekretaris dan pengurus serta anggota-anggota kita yang lain juga menjadi korban PHK ini. Nah, ini yang kita tidak mau dan kita tidak minta. Karena hari ini kita tahu dalam kondisi COVID seperti ini ya, negara kita hari ini juga sedang mengalami musibah masalah. Kedua, masalah lapangan tenaga kerja yang ya memang cukup sedikit hari ini dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan, ditambah ekonomi yang sulit. Jadi ini yang menjadi kendala bagi kawan-kawan kita. Jadi tolonglah jangan dipersulitlah mereka. Tolong hak-hak mereka itu kalau memang perusahaan sudah final artinya mem-PHK diselesaikan ya. Tidak perlu harus ke Disnaker. Bipartit bisa melakukan ini. Jadi antara karyawan langsung dengan perusahaan karena ada perwakilan pengurus unit kerjanya di situ. Jadi nggak perlu harus kita ke Disnaker sebenarnya menyelesaikan permasalahan ini. Sedangkan terkait kasus PHK ke-16 orang karyawan ini, pihak PT Usaha Giat Dieng atau HRD tidak memberikan alasan yang jelas. Mereka mengatakan keputusan ini merupakan keputusan manajemen perusahaan.
Dari Kabupaten Kuburaya, Emang Marudin di Taktar Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Merasa di PHK sepihak oleh PT Giat Usaha Dieng, belasan karyawan berunjuk rasa di depan perusahaan. Mereka mempertanyakan alasan pihak perusahaan atau HRD mem-PHK mereka dengan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Belasan karyawan PT Giat Usaha Dieng yang ada di Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya berunjuk rasa di depan perusahaan pada Rabu 4 Agustus 2021. Mereka berunjuk rasa karena korban di PHK sepihak yang dilakukan manajemen perusahaan atau HRD dengan tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas. Akibat PHK sepihak yang dilakukan perusahaan, setidaknya ada 16 orang karyawan yang di PHK dan menuntut hak-hak karyawan yang tidak dibayarkan perusahaan segera dipenuhi, serta meminta PT Giat Usaha Dieng mengembalikan selisih gaji karyawan selama perusahaan mulai beroperasi hingga sekarang. Sebagai rasa penolakan kita terhadap PHK sepihak. Karena apa? Karena kami di sini kerja selama 6 tahun, tidak pernah kena SP, tidak pernah membuat kesalahan. Dengan kami membuat serikat buruh, kita afiliasi dengan Pelika, kemudian kita di PHK, 16 orang adalah anggota Pelika semua. Seluruh kawan-kawan yang di PHK hanya meminta supaya pihak manajemen menurunkan HRD. Karena HRD inilah biangnya kami sengsara di sini. Betul. Karena selama 2 periode di sini penggantian HRD belum ada, pihak manajemen itu mem-PHK karyawan sebanyak ini tanpa kesalahan lagi. Jadi inilah jawaban kita, ketidakpuasan kita dengan kinerja HRD. Kita menuntut hak-hak kita yang masih ada di perusahaan, termasuk gaji-gaji yang harus kita terima selama belum ada putusan yang menyatakan bahwa kami resmi di PHK. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, jadi kami meminta kepada pihak perusahaan PT Giat Usaha Dieng untuk mengembalikan selisih gaji kami selama mulai periode perusahaan ini beroperasi alias produksi sampai saat ini. Betul. Jadi hal itu sudah kami hitung semua, sudah kami total semua. Kami minta untuk pihak perusahaan mengembalikan hak kami. Jadi selama belum selesai, nah kita minta sesuai undang-undang bahwa gaji kita tetap berjalan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari kawan-kawan anggota kita yang masih tersisa di PT Giat Usaha Dieng ini, karena mereka solidaritas, mereka mau kompak. Jadi kalau memang kita 16 orang ini di PHK, harapan mereka di PHK semua. Kalau memang mereka tidak di PHK, kami pun harus dipekerjakan kembali tanpa ada alasan, karena terus terang kita tidak bersalah. Jadi kami mohon kepada wakil-wakil rakyat untuk melihat apa yang terjadi di lapangan. Terjadi tindakan sewenang-wenang dari pengusaha terhadap buruh. Terjadi tindakan PHK sepihak dari pengusaha terhadap buruh. Jadi mohon untuk pihak-pihak instansi terkait, Disnaker Trans Kuburaya, kami minta tolong berlakukan undang-undang seadil-adilnya. Sementara itu, belasan karyawan korban PHK mengaku selama mereka bekerja tidak pernah melakukan tindakan anarkis terhadap perusahaan. Bagi mereka, walaupun ada kesalahan yang dilakukan karyawan, harusnya memberikan teguran terlebih dahulu dan menganggap PHK sepihak ini cacat hukum.
Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktare Mauludea, Emma Marudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktare Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.